hidayat. Apa tuh? Ya, terima kasih banyak kepada Pak Lutfi yang sudah meluangkan waktunya untuk saya mengisi materi. Sebelumnya saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kepala Madrasah 1, Bapak Dr. Ahmad Rifai, yang saya hormati para Dewan Guru 1 Jakarta, serta siswa-siswi yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Baik, kita mulai. Sebelum kita mulai, bab yang selanjutnya daripada kitab Ta'limut Ta'lim, yaitu pasal yang pertama. Kita sudah masuk pasal pertama. Sebelumnya kita mulai dan baca Fatihah. La harajna bil Mustafa Rasulullah alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa liman dakhala fi baitihi al-kiram ajma'in. Sayulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Minta tolong ke Pak Lutfi, diituin Pak Lutfi kitabnya di share screen. Iya, udah Ustaz. Sudah Pak Lutfi ya? Ya, makasih. Kedengeran kan Pak Lutfi ya suara saya ya? Jelas. Alhamdulillah, takutnya tak kekecilan. Ya, kita masuk ke pasal yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahul qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi mahiyatil ilmi. Nah, ini kita lanjut yang kesini sekarang ya. Faslun, ini fasal fi mahiyatil ilmi, menerangkan tentang hakikat ilmu. Jadi menerangkan tentang hakikat ilmu, ya, keutamaan ilmu. Wal fiqhi, dan juga fikih, ya, dan juga fikih. Wal fadlihi, dan keutamaan daripada keduanya, keutamaan ilmu dan keutamaan fikih. Kalau orang Betawi bilang mah, kalau kakek saya, engkong saya almarhum bilangnya ilmu fikih. Jadi kita mulai dari situ ya nanti. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wal fadlihi. Ya, pasal menerangkan hakikat ilmu dan fikih dan keutamaan keduanya, fikih dan ilmu. Ini pasalnya lumayan panjang, mungkin nanti bisa beberapa part yang nggak mungkin kita habiskan hari ini karena memang panjang pasalnya. Bab satunya. Qala, kita mulai dari sabda Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Talabul ilmi, bacanya gitu ya, faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Nah, sebelumnya di sini nih Ustadz mau terangin sedikit tentang menjawab salam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Ya. Jadi kalau kita nih ngedenger ada guru kita, ustadz kita, kiai ataupun habaib kita lagi ceramah, lagi ngajar ngaji, lagi nerangin ilmu, ngucapin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi, Allahumma shalli wa barik alaihi wa ala alihi. Ya. Nah, itu harus kita jawab.
harus kita jawab minimal ucapan shollu alaih. Minimal ucapan shollu alaih. Yang enaknya Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Jadi harus kita jawab salamnya sesuai dengan firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Ya, tuh itu dalil Qur'annya. Ya, dalil hadisnya adalah di kitab Riyadhus Shalihin, ya, karangan Imam Nawawi Salahuddin. Beliau mengatakan, ya, qala, ya, daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, orang yang pelit, yang bakhil, yang medit, koret, pantat kuning, ya, adalah orang yang ketika mendengar nama saya, ya, dengar nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau enggak jawab salamnya. Beliau enggak ngucapin shollu alaihi atau Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jadi nanti kita kalau enggak jawab begitu dianggapnya sama Nabi pelit, medit, koret, orang yang paling pelit. Ya, ketika dengar namaku dia enggak mau jawab salam. Ya, jadi ketika kita dengar hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi maka kita kudu jawab shollu alaihi atau Allahumma sholli wa barik alaihi. Lanjut ke kitabnya. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa barik alaihi. Bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun, mencari ilmu itu wajib ala kulli muslimin, atas tiap-tiap muslim yang laki-laki, wal muslimatin, dan muslim yang perempuan. Ya, itu arti daripada hadis ini. Ya, nuntut ilmu wajib, enggak ada kata kagak. Ya, ini menandakan nuntut ilmu kagak ada serinya. Wajib. Ya, kalau bilang tuh nuntut ilmu udah lulus aliyah berhenti, udah capek nuntut ilmu. Nah, itu enggak, itu berseri namanya. Atau udah lulus S1, S2, S3, S-doger, campur. Itu juga sama, ya. Itu namanya berseri. Ya, nuntut ilmu maka gak ada serinya. Karena wajib faridatun itu. Wajib atas tiap muslim laki-laki dan tiap muslim perempuan. Hadisnya yang benar sih wal muslimin, wal muslimatinya tambahan daripada para ulama. Ini nggak apa-apa, ya. Karena kalimat muslimin itu mencakup daripada kalau kaidah ilmu nahu muzakkar salim itu mencakup kepada muannas salim. Gitu. Cuman untuk memperjelasnya lagi ditambah wal muslimatin dan muslim perempuan, sama tuh muslim perempuan, nggak ada istilah, ya, nggak nuntut ilmu. Walaupun ya lagi ngegoreng, ya lagi numis, tetap nuntut ilmu, nuntut ilmu. Karena wajib, ya. Ada lagi hadis, ya, utlubul ilma minal mahdi ila lahdi, nuntut ilmu dari blojor, dari mulai lahir sampai mati. Jadi walaupun udah tua, ya tetap nuntut ilmu. Kagak ada istilah capek gitu, ya. Bahkan Nabi SAW bersabda di hadis yang lain, orang yang sombong, ya, adalah orang yang merasa cukup akan ilmunya, cukup, merasa cukup, udah gitu, mas. Ilmu gua udah banyak, udahan gitu. Nah, ini sombong nih, salah satu kesombongan. Jadi nuntut ilmu wajib atas tiap muslim laki-laki dan muslim perempuan, ya. Jadi kita sebagai anak madrasah, ya, udah tahu nih, ya, nggak boleh nih nggak nuntut ilmu, baik itu ilmu dunia ataupun ilmu agama, karena memang punya keutamaan yang luar biasa. Lanjut, iklam, ketahuilah bi annahu, bahwasanya la yaftaridu ala kulli muslimin, tidak diwajibkan bagi setiap muslim, wal muslimatil, muslim laki-laki dan muslim perempuan, talabu kulli ilmin, yaitu mencari semua ilmu.
Ya, jadi nggak wajib buat kita dapetin semua ilmu. Ya, nggak kudu. Ya, di sini pengarang nelasin ya, nggak kudu kita harus menguasai semua ilmu. Ilmu yang kita senang aja gitu. Dulu almarhum guru Ustadz ya Kiai Haji Ahmad Syarifuddin Misha Abdul Ghani, ketika kita lagi mau lulusan di pesantren, ya, Ustadz ingat sekali beliau pernah pesan ya ke Ustadz, Pan, katanya beliau bilang begitu, Pan, ya pahami ya, kalau pengen jadi sukses di dunia dan di akhirat minimal 4 kita pegang. 4 katanya. Ya, pertama adalah ilmu yang kita kuasain. Tuh. Ilmu yang kita kuasain. Nggak harus semua ilmu, satu ilmu aja yang penting kita kuasain. Ya, misalkan kalian senang ilmu tafsir, udah tuh deresin, mutolaain aja tuh ilmu tafsir, dari mulai usul tafsirnya, lalu semuanya Qur'annya, hafalan Qur'annya dan sebagainya, tajwidnya, sampai kalian benar-benar jadi ahli tafsir. Ilmu hadis, belajar aja tuh hadis, ulumul hadisnya, sampai hadisnya, ya lihat mana hadis yang sahih, hadis yang hasan, hadis yang dhaif, terus pelajari sampai kalian benar-benar jadi ahli hadis. Itu pertama tuh pesan tuan guru almarhum Kiai Haji Ahmad Syarifuddin Misha Abdul Ghani, ya, daripada guru Ustadz ya. Lalu yang kedua beliau pesan apa? Kuasai bahasa asing. Ya, kalau bisa 2, bahasa Inggris, bahasa Arab. Kalau kagak bisa pilih salah satu antara bahasa Inggris maupun bahasa Arab. Tuh, 2 tuh. Yang kedua, kuasai bahasa asing. Ya, jangan anti banget, jangan alergi banget sama bahasa Inggris ya. Kalau kita kan rada puyeng kan dikit sama bahasa Inggris, aku puyeng, aku puyeng gitu. Ya gitu, jangan kuasain tuh. Hatta itu bahasa Inggris maupun bahasa Arab, minimal harus kita kuasain salah satu 2 bahasa itu. Nah kalau Ustadz mah emang lagi pas kebetulan demen sama yang namanya bahasa Arab gitu, bahasa Arab. Bukan kagak berarti kagak demen sama bahasa Inggris ya. Udah belajar bahasa Inggris, cuman kagak bisa gitu. Cuman nggak bisa udah kita plototin nih bahasa Inggris, nggak bisa. Masya Allah ya. Itulah keterbatasan manusia ya gitu. Lalu yang ketiga adalah ya kembangin bakat, hobi. Ya, kembangin bakat. Kalau punya bakat kembangin. Ya, Ustadz dulu demen main marawis, demen main hadroh, demen main gambus. Alhamdulillah Ustadz kembangin tuh. Jadi bakatnya berkembang. Tuh. 3 kalau nggak salah, bukan 4, 3. Ya, fokus pada satu ilmu, nggak harus semua ilmu. Lihat ulama-ulama seperti almarhum Tuan Guru Ustadz Kiai Haji Ahmad Syarifuddin, beliau terkenal sebagai ahli hadis di Indonesia. Ya, beliau terkenal sebagai ahli hadis di Indonesia. Bersama dengan almarhum Kiai Haji Fatullah yang belum lama meninggal juga, ahli hadis di Indonesia. Gitu. Jadi nggak harus semua ilmu kita kuasain, gitu. Nggak. Cukup satu ilmu aja kalau kita benar-benar kuasain, jadi kita jadi orang. Gitu. Lanjut ya. Bal yaftaridu alaihi talabu ilmin hali. Tetapi yang diwajibkan baginya hanyalah mencari ilmu hal, ya. Talabu ilmil hali, menuntut ilmu hal. Apa itu ilmu hal gitu ya? Kan kita nanya tuh, ilmu hal apaan Ustaz? Ya, ilmu hal itu ya adalah ilmu usuluddin dan ilmu fikih. Ilmu usuluddin dan ilmu fikih. Ilmu usuluddin itu ilmu tentang dasar agama, ilmu tauhid termasuk di situ. Sifat 20 tuh, ya. Asmaul Husna sifat 20 kita pelajarin tuh, karangan Habib Usman bin Yahya yang Melayu. Ya, pelajarin tuh. Kita harus sudah tahu tuh wujud artinya apaan. Ya, wujud artinya ada Ustadz. Oke, wah. Mustahilnya apa? Mustahilnya Adam, nggak ada. Dari nggak ada menjadi ada.
Dalilnya mana? Buktinya. Buktinya mana? Buktinya dalil Al-Quran. Kalau itu Allah ada, kita kudu bisa sebutin. Ya, kudu bisa sebut. Karena yang namanya zaman sekarang kan kudu pakai dalil, kudu pakai bukti nih. Contoh yang logikanya nih. Anak laki-laki, ya, demen sama perempuan nih. Kan nanya, anak laki bilang, Neng, abang suka sama Neng, abang cinta sama Neng. Mana bang buktinya? Nggak ada. Ngomong doang lu bang, omdo gitu. Omong doang. Buktinya nggak bisa nyebutin buktinya. Omong doang, omdo. Nah, kita sebagai umat muslim, ya, ilmu usuluddin itu ilmu tauhid seakan wujud, artinya ada, maka mustahil Allah tiada. Mana dalilnya? Kita sebutin. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Kan cakep tuh ya. Nah, artinya Allah ciptain langit dan bumi serta barang yang ada di antara keduanya. Nah, itu namanya dia bisa bawa bukti, bawa itunya. Mana buktinya itu? Allahul ladzi. Sama kayak misalkan bajang lain kudu ada buktinya. Itu menandakan penguatan daripada ilmu kita, keabsahan ilmu yang kita punya. Enggak asal ujuk-ujuk sekedar ngomong, ya, ujuk-ujuk sekedar ngoceh, jangan ya. Harus ada buktinya. Dan ilmu fikih itu termasuk daripada ilmu hal. Ilmu dua dasar ilmu yang kudu kita pelajari. Kama yuqalu, sebagaimana dikatakan oleh ulama, afdalul ilmi, ilmu yang paling utama, ilmu hali, adalah ilmu hal. Dari tadi itu ilmu usuluddin dan ilmu fikih. Ya, ilmu usuluddin dan ilmu fikih. Wa afdalul amali, dan perbuatan yang paling utama, ya, hifzul hali, yaitu daripada mengamalkan ilmu hal, ilmu usuluddin dan ilmu fikih. Orang yang ngamalin ilmu usuluddin, dia pasti orangnya selalu husnuzon. Contoh dah, dia belajar sifat 20 gitu. Dia belajar sifat 20 tuh. Ya, kalau benar-benar orang yang nguasain sifat 20, apapun yang dilihat itu, yang pasti adalah yang dilihat adalah ciptaan Allah. Dia nggak bakal, mulut ini nih nggak bakal terlontar nih, ya, kalimat-kalimat yang suuzon ataupun kalimat-kalimat yang jelek. Ya, contoh ketika Nabi Isa alaihi salatu wassalam berjalan sama sahabat-sahabatnya yang disebut karena sahabat Hawariyun, ya. Ketika itu beliau lagi jalan melihat anjing yang mati sama sahabat-sahabatnya. Nah, ini sahabatnya bilang, tuh lihat tuh Nabi Isa, anjing matinya jelek banget ya, gitu katanya. Anjing matinya jelek. Tapi Nabi Isa karena ilmu usuluddinnya, ilmu tauhidnya bagus, dia nggak lihat anjing yang mati. Walaupun anjing itu binatangnya najis buat kita, tapi dia nggak hinakan. Dia lihat apa? Tuh lihat tuh anjing, giginya lebih putih daripada gigi saya. Giginya lebih putih daripada gigi saya. Nggak ada hinaan sekali yang diucapkan oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Lah kalau kita meneman hina, hidung lu pesek, gitu. Kuping caplang, gitu. Lah ilu hitam banget, gitu. Demen-demen kita ngina orang mah. Kita nggak tahu bahwasanya itu yang kita hina adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi yang paling utama itu mengamalkan ilmu itu. Gitu. Dan ilmu fikih, ilmu hal itu usul dan ilmu fikih. Ya. Bagaimana wudhu yang benar nanti kita jelasin, ya. Lanjut. Wayaftaridu ala muslimi, dan diwajibkan bagi orang Islam thalabul ilmi, mencari pengetahuan ma yaqa'u lahu, sesuatu yang sedang terjadi baginya, yang sekarang ada. Mencari tuh ilmunya. Contoh ya, contoh lagi ada apa sekarang nih? Corona, COVID-19. Ya kan? Daripada
bukan larangan ya, anjuran untuk sholat di rumah. Misalkan sholat di rumah kemarin itu, sholat Idul Adha, sholat di rumah. Bagaimana kita menanggapinya? Ya kita cari ilmunya. Jangan ujuk-ujuk nyalain doang, nyalain ya. Wah nggak bener nih, sholat di rumah. Nggak bener nih, nggak bener nih. Siapa yang nyuruh tuh sholat di rumah? Baru ujuk-ujuk timbang-timbang, baru kali ini denger sholat di rumah misalkan. Ini nggak bener tuh. Ya. Nggak bener. Ya kita cari dulu ilmunya. Itu baru yang penuntut ilmu yang bener. Nggak ujuk-ujuk langsung nyalain. Bagaimana nanti? Nah nantilah kalau pas kita ketemu ilmunya, oh ternyata ada nih dalilnya. Itu. Dalil yang mana? Misalkan tentang sholat Jumat di Sunan Abi Daud dijelasin ya. Boleh nggak pergi ke masjid saat sholat Jumat ketika hujan turun. Tuh. Boleh nggak sholat masjid ketika turun hujan. Sholat Jumat di masjid ketika turun hujan. Becek aja nih, becek jalanan. Nggak sholat Jumat di masjid, nggak apa-apa. Tapi ini kagak dipakai. Ya karena kenapa? Zaman dulu itu sholatnya belum ada yang pakai sendal. Sendal juga paling beberapa orang yang punya sendal. Yang kedua jalanannya tanah liat di Masjid Nabawi ya, di Masjidil Haram tanahnya mesti tanah liat. Nanti ngotorin masjid. Makanya boleh dulu, andai kata hujan, becek aja nggak apa-apa, nggak sholat Jumat di masjid. Boleh sholat di rumah. Nah kalau sekarang yang corona begini, nah ini mah untuk keselamatan, kemaslahatan, maka boleh sholat di rumah akhirnya. Gitu. Nah ini salah satu contoh dalil buat orang yang pengen cari tahu gitu. Jangan ujuk-ujuk nyalahin. Seperti itu ya, jangan kita. Fi halihi, di dalam keadaannya, ya harus tahu tuh, mencari ilmu di dalam keadaannya. Ya, contoh kalau dalam sholat itu misalkan hal-hal yang dapat membatalkan sholat tuh apa aja, gitu. Hal-hal yang dapat membatalkan sholat itu fil halihi, maksudnya itu. Contohnya kita lagi sholat, apa aja sih hal-hal yang dapat membatalkan sholat? Itu fil halihi. Fi ayyi halin kana, di dalam keadaan apapun kita kudu tahu nih. Lagi sakit misalkan kudu tahu nih bagaimana sholat keadaan sakit. Ya misalkan lagi pepergian, lagi jalan-jalan ya, bagaimana nih sholat dalam keadaan berpergian? Maka ada sholat jamak qashar. Ya ada sholat jamak qashar, sholat yang dikhususkan, diperuntukkan untuk orang-orang yang lagi berpergian, musafir. Jangan entah lagi jalan-jalan udah nggak usah sholat, nggak apa-apa. Jangan ya. Atau lagi sakit nggak apa-apa nggak sholat gitu. Ya. Jangan ya, harus tahu ilmunya tuh yang kayak gitu juga. Ya, fi ayyi halin kana, di dalam keadaan apapun, lagi sakit maupun lagi berpergian harus tahu ilmunya. Ya. Fa innahu, karena sesungguhnya la buddalahu minas sholati, tidak boleh tidak bagi orang Islam meninggalkan sholat ya, nggak boleh tuh. Fa innahu la buddalahu minas sholati, karena sesungguhnya tidak boleh tidak bagi orang Islam mesti mengerjakan sholat, harus dalam keadaan apapun ngerjain sholat, kecuali wanita ya, kalau dalam haid enggak. Tapi kalau anak laki-laki kagak ada urusan ya, sholat kan gitu ya. Gitu. Dia kesiangan subuhnya, kudu kodok sholatnya, ganti. Karena di Fathul Qorib ataupun di Fathul Mu'in, kita fikih ya, itu ada bab khusus namanya babul qodoi sholati, bab tentang menerangkan mengganti sholat yang kita tinggalin. Ada tuh. Maka ada ulama mengatakan sholat bisa diganti kalau kita memang ketinggalan dengan beberapa sebab. Tapi Pak Irfan nggak itu ya, nggak terangin di sini, nanti takut panjang kali lebar. Ya cukup sekedarnya aja.
Fayaqtaridu alaihi, maka diwajibkan baginya ilmu, mengetahui sesuatu ma yaqaulahu fi sholatihi, ya, yang akan terjadi baginya di dalam sholatnya. Nah, kudu tahu ilmu tentang sholat, maksudnya begitu. Fayaqtaridu alaihi ilmi ma yaqaulahu fi sholatihi, ya, maka diwajibkan baginya mengetahui sesuatu yang akan terjadi baginya di dalam sholatnya. Kudu tahu ilmu tentang sholat, dari rukun sholat, syarat sholat, kudu kita tahu, ya, kudu tahu. Supaya apa? Supaya bagus kita sholatnya, supaya sah sholatnya, ya. Karena mengamalkan sesuatu tanpa ilmu, ya, mardudatun, ditolak, ditolak. Biqadri, dengan seukuran ma yuraddi bihi fardhos salati, dengan seukuran sesuatu pengetahuan yang ia dapat menunaikan dengan sesuatu itu ibadah fardu salat. Ya. Contohnya di sini misalkan di syarahnya dijelasin misalkan membaca surah Al-Fatihah. Ya. Al-Fatihah itu kan wajib, termasuk rukun sholat. Al-Fatihah termasuk rukun sholat, rukun qauli. Kalau di kitab Safinatun Najah nanti di bab-bab akhir itu ada, ya, aksamul arkani, macam-macam rukun sholat, ya. Itu ada 3, ada rukun qalbi, rukun rukun fi'li, sama rukun qauli dan rukun fi'li.